Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu, sudah bulan Maret. Tidak lama lagi Paskah, tidak lama lagi Natal. Terus umur jatahnya semakin berkurang. Nah, baik, puji Tuhan, saya sangat senang saudara begitu semangat di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan memang inilah yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Amin saudara. Hanya memuji, hanya memuliakan, hanya menyembah Tuhan. Tema khotbah hari ini, bersiaplah untuk berperang. Siapa yang siap untuk berperang? Angkat tangan. Wow, amin saudara. Baik, kita akan lihat ayatnya di dalam Efesus, ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, saudara bisa perhatikan ayat ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, puji Tuhan. Lewat ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita juga bukan melawan orang yang telah melukai hati kita. Musuh kita, lawan kita bukan orang yang telah mencemarkan nama baik kita. Musuh kita, lawan kita, yang akan kita perangi bukan orang yang telah membenci kita, telah memfitnah kita. Tapi dengan jelas ayat ini mengatakan lawan kita, musuh kita adalah kuasa kegelapan, yaitu iblis. Amin saudara. Musuh kita yaitu kuasa kegelapan, iblis. Musuh kita bukan mertua kita. Musuh kita bukan tetangga kita yang telah mencemarkan nama baik kita. Tetapi musuh kita adalah kuasa kegelapan atau iblis. Dengan kata lain, saudara dipanggil oleh Tuhan. Saudara diselamatkan oleh Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Itu bukan untuk kita untuk berdamai dengan iblis. Saudara dipanggil, saudara dipilih bukan untuk kompromi dengan iblis, bukan untuk bekerja sama dengan iblis, tapi kita perlu lawan. Kita perlu perangi ini iblis. Dengan jelas ayat ini, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat. Bahkan kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Siapa? Si iblis. Jadi lawan kita sekali lagi bukan orang yang pernah melukai kita. Bukan pernah orang yang telah merugikan kita, mengecewakan kita. Lawanmu si iblis. Amin saudara. Dia sedang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bahkan ayat yang ke-9 di sana katakan, lawanlah dia dengan iman. Jadi sekali lagi, kita dipanggil, dipilih, diselamatkan, ditebus oleh darah Yesus. Bukan untuk mau kerja sama dengan iblis. Bukan untuk minta tolong sama iblis. Itulah sebabnya saya sangat heran. Kalau masih ada orang yang percaya Yesus, kalau ada orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, tetapi masih mau bekerja sama dengan iblis. Rajin masuk gereja, tetapi masih suka pergi ke dukun-dukun. Saya harap jemaat GPDI Bukit Sion tidak ada yang begini. Suka masuk gereja, tetapi masih suka membawa sesaji ke pohon-pohon besar. Rajin masuk gereja, tetapi masih suka membawa sesaji ke gunung-gunung. Ini bukan anak Tuhan yang benar.
Amin, saudara. Karena apa? Saudara sekali lagi dipanggil bukan untuk kerjasama dengan iblis, tetapi kita dipanggil untuk lawan. Itulah sebabnya kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan. Walaupun saudara, iblis sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Tetapi ayat tadi mengatakan dia itu masih seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling-keliling, beredar-edar untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi walaupun iblis itu sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib, dia tidak mau, saudaraku, saudara dan saya masuk surga. Jadi saudara, sekali lagi, walaupun iblis itu sudah dikalahkan oleh Yesus, tetapi iblis itu masih menjadi ancaman bagi saudara dan saya. Ini yang perlu kita ketahui. Walaupun iblis sudah dikalahkan Yesus, tetapi iblis masih bisa menjadi ancaman yang bisa membuat saudara dan saya tidak mewarisi kerajaan surga. Dan kalau berbicara dengan ancaman itu banyak sekali, saudaraku. Mungkin dengan pengalaman-pengalaman penderitaan. Mungkin dengan pengalaman-pengalaman kesusahan, kemiskinan. Sehingga apa? Kenapa terjadi pencurian? Kenapa terjadi kejahatan? Kenapa terjadi perampokan? Kenapa terjadi korupsi? Kenapa? Merasa dirinya kurang. Dan itulah sasaran daripada iblis. Karena apa? Ketika kita mencuri, Alkitab katakan pencuri tidak masuk surga. Jadi yang tidak masuk surga bukan hanya orang yang tidak percaya Yesus. Alkitab dengan jelas pencuri tidak masuk surga. Itulah sebabnya iblis sebarkan kemiskinan, iblis sebarkan kekurangan. Dan ketika kita alami kekurangan, akhirnya apa? Untuk mengambil jalan pintas, mencuri barangnya orang, merampok barangnya orang. Tentu saudara ingat, dan ini menjadi keprihatinan kita semua. Di daerah kita NTT, tentu saudara saya yakin sudah dengar. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang terlahir percaya Yesus karena kemiskinan, karena penderitaan, karena kekurangan. Lalu ada satu yayasan dari agama lain menawarkan sesuatu, memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan modal, bahkan membuatkan rumah. Akhirnya apa? Anak-anak Tuhan ini tega menyangkal Yesus. Tentu saudara pernah dengar ini ya. Mengapa kok sampai dia tinggalkan Yesus? Kok menerima tawaran dari orang lain sehingga menjual identitasnya sebagai anak Tuhan? Karena apa? Kemiskinan. Karena apa? Kekurangan. Bagaimana dengan saudara dan saya yang sudah diberkati Tuhan? Berdoa perlu, saudaraku. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang susah itu perlu. Tetapi Tuhan mau kita bukan hanya sekedar doa. Ada sesuatu yang dapat kita berikan untuk mereka. Amin, saudara. Amin, saudara. Itulah sebabnya saya bersyukur beberapa jemaat di tempat ini peduli dengan anak-anak bangsa. Sudah 12 tahun lebih kita membantu anak-anak bangsa, khususnya yang ada di NTT, khususnya lagi yang ada di TTS. Ada 59 anak yang tiap bulan kita bantu. Sudah 12 tahun lebih. Dari PAUD sampai SMA. Tujuannya apa? Agar mereka bisa melanjutkan sekolah. Tujuannya apa? Agar mereka tetap percaya Yesus. Walaupun yang kita bantu tidak seberapa, saudaraku. Tetapi paling tidak meringankan beban mereka. Ketika saya mengirim transfer ke transfer mereka, yang saya ucapkan tetap setia kepada Yesus. Ada 59 anak yang setiap bulan
kita bisa bantu. Terima kasih bagi jemaat yang mendukung program ini. Ayo saudaraku, cara inilah yang akan dipakai oleh iblis. Sehingga membuat banyak anak Tuhan tidak lagi percaya Yesus. Karena apa? Katanya percaya Yesus diberkati. Katanya percaya Yesus diberkati. Karena apa? Hidupku dalam kesusahan. Jadi penderitaan ini akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan iman kerohanian anak-anak Tuhan. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Nah, sekarang kita akan melihat saudaraku, kapan iblis mulai menyerang kita? Kapan iblis mulai menyerang kita? Yang pertama, yaitu saat kita mulai menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi saat saudara mengambil keputusan, aku mau terima Yesus dengan sungguh-sungguh, saat itulah iblis akan berusaha menyerang saudara dan saya. Mengapa saya katakan yang sungguh-sungguh? Karena apa? Anak Tuhan yang tidak serius dengan Tuhan, anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, iblis tidak akan serang saudara. Iblis tidak akan serang. Anak Tuhan yang masih bermain-main dengan dosa, iblis tidak akan serang. Anak Tuhan yang masih melakukan perbuatan-perbuatan daging, iblis tidak akan serang. Karena iblis tahu orang-orang seperti ini nantinya akan sama-sama dengan dia ke neraka. Ayo, periksa bagaimana kerohanianmu. Sudah berapa tahun saudara percaya Yesus? Lalu bagaimana kualitasmu sebagai anak Tuhan? Sudah sungguh-sungguh mengiring Tuhan, sudah sungguh-sungguh setia kepada Tuhan atau belum? Sekali lagi saudaraku, iblis akan mengganggu kita, akan menyerang kita ketika kita mulai mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Coba mulai saat ini, saudara komitmen dengan Tuhan. Tuhan, mulai hari ini 5 Maret 2023 di hadapanmu, aku mau serius dengan Engkau Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Aku tidak mau bermain-main lagi dengan Engkau Tuhan. Saat pengakuan ini keluar dari mulut saudara, Tuhan senang. Amin saudara. Tuhan senang. Tetapi musuh kita, lawan kita, iblis tidak senang. Iblis mulai membuat manuver-manuver. Iblis mulai membuat cara bagaimana menjatuhkan saudara dan saya. Dengan kebiasaan-kebiasaan lama diingatkan lagi untuk kita lakukan. Jadi saudara, sekali lagi, selama kita masih melakukan perbuatan-perbuatan daging, iblis tidak akan mengganggu kita, iblis tidak akan menyerang kita. Karena apa? Iblis tahu orang-orang yang masih melakukan perbuatan-perbuatan daging dipastikan, saya katakan, dipastikan nantinya akan sama-sama kumpul dengan iblis. Coba kita lihat ayat ini, tidak asing lagi. Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa, perhatikan yang merah, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, 15 perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Amin, saudara. Ini tidak bisa ditawar-tawar, saudaraku. Itulah sebabnya kita tidak bisa kompromi. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen abu-abu, saudaraku.
Sudah pada waktunya saat-saat ini kita harus lebih sungguh-sungguh. Kita harus lebih serius dengan Tuhan. Kita tidak bisa menjadi anak Tuhan abu-abu, saudaraku. Ya, kalau kumpul orang jahat, jahat. Kalau kumpul orang baik, baik. Jadi kekristenan, kualitas imannya ditentukan lingkungan. Ayo. Tidaklah heran. Orang-orang yang masih melakukan perbuatan-perbuatan daging, saudara. Iblis tidak akan serang. Iblis akan membiarkan orang-orang Kristen yang kualitasnya seperti ini untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi ketika saudara mengambil keputusan, Tuhan, mulai hari ini aku mau sungguh-sungguh dengan Engkau. Mulai hari ini aku mau serius dengan Engkau. Mulai hari ini aku mentaati firman Tuhan. Saat itu juga iblis akan berusaha menyerang kita. Tetapi seperti firman Tuhan tadi, seperti pujian tadi, tidak usah takut. Kekuatan kita jauh lebih besar daripada kekuatan iblis. Amin, saudara. Roh yang ada pada kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Untuk itu kita harus semakin melekat dengan Tuhan. Kita harus semakin bergantung penuh dengan Tuhan. Maka sekalipun iblis terus menyerang kita, kita tidak akan jatuh. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan iblis mulai menyerang kita? Saat kita mulai diberkati Tuhan. Jadi ketika saudara mulai diberkati Tuhan, ya katakan puji Tuhan. Tetapi ingat, iblis sangat keberatan saudara diberkati Tuhan. Iblis tahu anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Iblis tahu anak-anak Tuhan yang mau serius dengan Tuhan. Tuhan melimpahkan berkatnya. Dan memang itu salah satu tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi tujuan Yesus yaitu juga kita hidup dengan segala kelimpahan. Itu tujuan Tuhan. Nanti kita lihat ayatnya. Jadi saudara, iblis akan memakai berkat untuk menjatuhkan setiap anak Tuhan. Bahkan hamba Tuhan. Jujur saja. Tidak sedikit juga hamba Tuhan yang jatuh gara-gara berkat. Tidak sedikit. Faktanya, dulu banyak anak Tuhan, waktu hidupnya pas-pasan, dia begitu setia sama Tuhan. Waktu tokonya belum rame, dia setia kepada Tuhan. Waktu jabatannya belum naik, dia begitu setia kepada Tuhan. Tapi ketika mulai diberkati, ketika pelanggan-pelanggan baru terus datang, ketika tokonya rame, ketika usahanya maju, ketika jabatannya mulai naik, itu sering menjadi alasan. Sehingga apa? Anak Tuhan itu kena penyakit muntabir, mundur tanpa berita. Dan ini terjadi di hari-hari ini saudaraku. Hilanglah kesadaran bahwa harta, jabatan itu hanya titipan. Amin, saudara. Harta jabatan itu hanya titipan saja, saudaraku. Ini yang perlu kita sadari. Ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Saudara, ayo. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang dulu masih sederhana. Dia begitu semangat mengiring Tuhan. Kalau boleh saya kasih gambar, saudara. Itu tadi ayatnya, aku datang supaya mereka punya hidup dan hidup dengan segala kelimpahan. Jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi juga untuk membawa kita hidup dengan segala kelimpahan. Tapi saudara, ketika kita diberkati, berkat bisa dipakai iblis. Perhatikan. Berkat bisa dipakai oleh iblis untuk menjerat kita. Jabatan bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan saudara dan saya. Seperti tadi saya katakan. Ketika masih sederhana dia begitu dekat dengan Tuhan. Kemana-mana membawa perlengkapan senjata Allah.
Ini anak Tuhan yang waktu itu masih pertama-tama saudaraku, kemana-mana bawa senjata Allah. Sehingga iblis takut saudaraku. Tapi iblis itu licik, iblis itu pintar. Iblis akan gunakan harta yang kita miliki, yang diberikan Tuhan. Iblis akan gunakan jabatan yang Tuhan berikan. Bahkan iblis akan gunakan orang lain. Mungkin ada wanita bagi yang pria, mungkin ada pria bagi yang wanita untuk menjatuhkan kita. Ini sering kita tidak sadari. Senjatanya mulai turun ke bawah. Yang dilihat harta, yang dilihat tahta, yang dilihat wanita, yang dilihat pria. Ini strategi daripada iblis saudaraku. Jadi ketika kita mulai diberkati, hati-hati, berkat yang Tuhan berikan bisa digunakan iblis untuk menjatuhkan saudara dan saya. Amin saudara. Jadi ketika saudara dan saya diberkati, selain kita bersyukur, jadikan ini sebagai tantangan, ujian bagi imanku. Jangan sampai berkat yang ada padaku membuat aku semakin jauh dari Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan berikan membuat aku semakin jauh daripada Tuhan. Kita lihat di sini. Fokusnya sudah, anak Tuhan ini sudah lihat harta. Sudah lihat kekayaan. Sehingga apa? Setelah dilihat apa yang dilakukan oleh anak Tuhan ini, dia nikmati. Dia tidak tahu itu sebetulnya hanya umpan daripada iblis. Dia sudah nikmati berkat yang Tuhan berikan. Dia sudah lupa siapa yang memberi berkat. Dia nikmati jabatan yang Tuhan berikan. Dia lupa siapa yang memberikan jabatan itu. Dia nikmati saudaraku. Dia lupa ini adalah strategi daripada iblis. Dan akhirnya apa? Faktanya apa? Kita lihat. Dibawalah oleh iblis. Ini yang harus hati-hati saudara. Amin saudara. Amin saudara. Jadi ketika saudara diberkati ya katakan puji Tuhan. Tapi ingat, di balik berkat itu tersembunyi iblis yang siap menghancurkan iman kita. Yang siap menghancurkan kita. Kalau sudah begini, iblis mau bawa kemana-mana sudah dia tidak bisa apa-apa saudaraku. Dan kita tahu tujuan iblis adalah setiap anak Tuhan, hamba Tuhan, tentu masuk neraka. Ayo. Jadi yang pertama, kapan iblis mulai menyerang kita? Ketika kita mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kapan iblis mulai menyerang kita? Saat saudara dipercayakan berkat oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kapan iblis mulai menyerang kita? Saat kita mulai melayani. Untuk itu hati-hati bagi saudara-saudara yang melayani. Hati-hati. Bagi saudara-saudara yang sudah mulai terlibat di dalam pelayanan, saya ingatkan semua termasuk saya saudaraku. Hati-hati, itulah sebabnya firman Tuhan sudah mengingatkan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 6 dengan jelas mengatakan janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Itulah sebabnya orang yang baru bertobat di tempat ini belum diberikan kesempatan melayani. Karena apa? Dasar rohaninya belum kuat saudaraku. Semangatnya sih luar biasa. Baru bertobat, dibaptis. Om saya rindu melayani om. Ya sabar. Tunggu. Mengapa saudaraku sering saya katakan kepada teman-teman yang ingin melayani. Karena apa? Dasar rohaninya belum kuat. Orang yang dasar rohaninya belum kuat, saudaraku, ketika diberikan kesempatan melayani bisa sombong, bisa jatuh. Dan ketika ada tantangan dalam pelayanan, tidak menutup kemungkinan dia akan terhilang. Amin, saudara. Jadi, iblis akan mulai menyerang saudara dan saya ketika saudara mulai terlibat dalam pelayanan. Saya ingatkan baik-baik bagi saya dan juga teman-teman yang terlibat di dalam pelayanan. Karena apa?
Itu sasaran empuk bagi iblis. Di satu sisi ketika kita melayani Tuhan senang, tetapi di sisi lain iblis sangat keberatan. Ini yang perlu kita sadari. Di satu sisi ketika kita melayani Tuhan senang, tetapi di sisi lain iblis sangat keberatan. Untuk itu kita harus ketika Tuhan percayakan pelayanan, kita bisa berkata, Tuhan siapakah aku ini? Amin saudara. Ketika saudara dipercayakan pelayanan, Tuhan berikan kemampuan. Otoritasmu ada padaku, karena apa? Aku tahu lawanku tidak senang ketika kau terlibat dalam pelayanan. Dan di tempat ini itu banyak, cukup banyak saudaraku, pos-pos yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Satu contoh, bagi saudara yang punya talenta main musik, di sini diberikan kesempatan. Siapa yang ingin latihan musik, mau main musik? Ada pengurusnya, ada koordinatornya, saudara bisa menghubungi, bisa melayani. Bagi saudara yang punya suara bagus, juga di sini ada kesempatan jadi WL, jadi singer. Kalau belum kesempatan di sini, bisa di rumah tangga diberikan kesempatan untuk pimpin pujian. Juga saudara bisa jadi penerima tamu, itu juga bentuk pelayanan. Juga membawa kantong kolektor, itu juga bentuk pelayanan. Main tamborin, itu juga bentuk pelayanan. Melayani yang lain saudaraku, itu banyak sekali pos-pos dalam pelayanan. Mengajar sekolah minggu itu juga pelayanan. Multimedia di sana juga pelayanan. Mengurus sound system juga pelayanan. Menyapu, ngepel di gereja. Anak muda hari Jumat, ibu-ibu ngepel dan nyapu hari Sabtu. Itu pun juga salah satu bentuk pelayanan. Menjadi pengurus wadah-wadah baik sekolah minggu, kaum ibu, maupun wadah yang lain, itu juga bentuk pelayanan. Menjadi panitia Natal, menjadi panitia pembangunan, itu salah satu bentuk pelayanan. Membantu pembangunan gereja, banyak yang bisa kita lakukan. Doa, itu juga bentuk pelayanan. Setiap hari Kamis kita mendoakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mendoakan jemaat Tuhan setiap hari Kamis. Itu juga salah satu bentuk pelayanan saudara. Ayo. Dan iblis sangat keberatan. Mengapa iblis sangat keberatan saudaraku? Karena iblis tahu. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 15. Orang yang melayani, jerih payahnya tidak sia-sia. Amin. Amin. Sekecil apapun yang kita buat dalam pelayanan, itu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia, sekecil apapun. Saya teringat pemain bulu tangkis Lius Pongoh. Tahun berapa Pak Marlon mungkin ya, tahun 90-an ya. Lius Pongoh, pemain hebat, pahlawan Thomas Cup pada waktu itu. Saudara, ketika dia Lius Pongoh itu ada di tengah lapangan bulu tangkis, orang pada menyanjung, orang pada menghormatinya. Tetapi saudara tahu ketika dia di gereja, apa yang dia kerjakan? Dia minta izin sama gembalanya, Om, saya mau jadi penerima tamu. Wow, orang hebat terkenal saudaraku. Tetapi ketika di gereja, Om, saya minta izin, saya mau melayani jadi penerima tamu. Karena apa? Sekecil apapun yang kita buat untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak sia-sia. Amin saudara. Ini ayo. Jadi pengurus sekolah minggu. Ngajar sekolah minggu. Pengurus pemuda, kaum ibu. Itu juga salah satu bentuk pelayanan. Di satu sisi jerih payah kita tidak sia-sia. Tetapi saya ingat iblis sangat keberatan. Iblis sangat keberatan. Dan saudara tahu. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 yang bagian merah saja. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Artinya apa? Pelayanan yang kita kerjakan saat ini itu akan menyertai kita sampai kepada kekekalan. Artinya apa? Tidak sia-sia. Walaupun kami gereja tidak bisa memberikan sesuatu kepada saudara.
Saya gembala tidak memberikan sesuatu kepada saudara. Yakini Tuhan memberikan sesuatu untuk saudara yang melayani. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo. Senangkan hati Tuhan dengan cara kita melayani. Tidak sia-sia saudara. Yang pertama, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang kedua, segala perbuatan kita ini menyertai kita. Dan yang ketiga saudara, kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Kenapa? Lius Pongoh rela menjadi penerima tamu. Jemaat di sini tidak terlalu banyak saudaraku. Jemaat di tempat Lius Pongoh itu sampai ribuan dia jadi penerima tamu saudaraku. Apalagi kalau orang Jawa saudaraku. Kalau di sini ya cuma begini. Kalau orang Jawa sampai kering saudara senyum-senyum kepada ribuan orang. Begini salam, begini sampai dada ini berapa kali ini. Lalu senyum terus sampai kering. Tapi itu salah satu bentuk pelayanan saudara. Ayo ingat ini. Jadi ketika saudara mulai sungguh-sungguh, puji Tuhan, Tuhan senang. Ketika saudara diberkati, Tuhan senang. Ketika saudara terlibat dalam pelayanan, Tuhan senang. Tapi iblis tidak senang. Iblis berusaha menghancurkan kita. Iblis akan terus menyerang kita. Tetapi firman Tuhan tadi katakan, mari kita lawan dia dengan iman yang kuat. Amin saudara. Lawan dia dengan iman kuat. Ayo kita semua mengambil komitmen mulai saat ini. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Aku menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Aku sudah tidak mau lagi bermain-main. Aku sudah tidak mau lagi berpura-pura Tuhan. Ayo kita mulai serius saudara. Kita mulai serius. Sudah tidak ada waktu lagi kita bersandiwara di hadapan Tuhan. Sudah tidak ada waktu lagi kita berpura-pura di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kemampuan. Sekalipun lawan kita terus berusaha menyerang kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Haleluya. Kita nyanyi satu pujian sebelum kita makan sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan. Sementara saudara menyanyikan ini, saudara dapat bisa merenungkan firman Tuhan kembali. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua. Haleluya. Ayo, kalau saudara merasa saat ini kurang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mari kita mengambil keputusan. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh Engkau. Aku mau serius dengan Engkau Tuhan. Walaupun aku tahu iblis tidak senang. Saudara, ketika saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Amin saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Roh Kudus akan memberikan kemampuan, kesanggupan di dalam menangani setiap tantangan, serangan-serangan yang daripada iblis. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi satu pujian. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Haleluya. Terima kasih doa Yesus. Dosaku,
hidupku dengan salibmu. Haleluya. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari beri kemenangan. Mari saudara, saya jemput kita semua bangkit. Tubuhku dan darahmu. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang sudah ditugaskan maju ke depan, berlutut, menyuci, dan dengan kasih Bapak Marlon membawa kita dalam doa.